Halo Mebrosis, kita ada di edisi yang ke-6, edisi terakhir untuk Natal. Mebrosis, tahun lalu saat pandemi COVID-19 belum sampai di Indonesia. Saat-saat seperti ini di jalanan, di mal-mal, dan banyak tempat sudah penuh dengan hiasan pernak-pernik Natal. Sudah ramai. Kalau di kota saya, Manado, saat masuk di bulan Desember saja, biasanya di jalanan sudah ribut dan macet akibat konvoy Sinterklas. Tapi tahun ini memang sangat berbeda. Yang saya mau katakan begini, ada atau tidak ada pandemi, sebenarnya kita masih bisa menghias pohon Natal atau mendekorasi rumah kita. Tapi, kalau kita tidak mengerti tujuan Natal, kita sebaiknya melewatkan saja lampu-lampu dan dekorasi Natal tahun ini. Kita sebaiknya juga lupakan tentang membeli kado Natal, baju baru, atau lupakan tentang kue Natal dan open house. Bukan karena ada pandemi COVID-19, tapi maksud saya, kalau kita tidak tahu mengapa kita merayakan Natal, maka semua perayaan itu akan jadi sia-sia. Untuk menemukan tujuan Natal, kita harus maju melewati palungan orang Majus dan para gembala. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita alasan dia datang ke bumi saat Natal pertama. Dalam Lukas 19 ayat 10 berkata begini, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cukup sederhana bukan? Yesus datang karena manusia terhilang tanpa Tuhan. Terhilang secara rohani berarti terpisah dari Tuhan, tidak terhubung dan rusak. Tanpa Tuhan Yesus, semua orang di dunia ini terhilang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan, kekayaan, atau ketenaran yang mereka miliki. Kita semua terhilang. Dan keterhilangan kita berakibat sangat besar dalam kehidupan kita, yaitu maut. Untuk mengetahui mengapa Yesus datang ke bumi, kita harus mengerti apa artinya terhilang. Saya mau menjelaskan secara sederhana pemahaman saya, apa itu terhilang. Mebrosis, tanpa Tuhan, kita kehilangan satu, perlindungannya. Kita akan merasa hidup sendiri saat kita tidak di dalam perlindungan Tuhan. Alasan yang kuat mengapa banyak orang stres. Mereka mencoba untuk hidup dalam pemeliharaan dan perlindungan mereka sendiri, bukan dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita kehilangan arah. Tanpa Tuhan, kita hanya memiliki sedikit pengertian kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita lakukan di hidup ini. Yang ketiga, kita kehilangan potensi kita. Kita tidak akan pernah tahu setengah dari karunia dan bakat yang kita miliki jika kita tidak menjalin hubungan dengannya. Yang keempat, kebahagiaan kita. Kita bisa memiliki banyak uang dan semua kekuatan di dunia ini. Tapi tanpa Tuhan, kita tidak akan merasakan sukacita dan kebahagiaan sejati. Dan yang kelima, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati rumah kita di surga. Namun Mebrosis, tidak seorang pun yang terhilang telah kehilangan 1 ons nilai di mata Tuhan. Meskipun saya dan Anda tidak memiliki hubungan dengan Dia, kita punya nilai yang besar di mata Tuhan. Apapun yang seorang rela keluarkan untuk mendapatkan kembali sesuatu yang hilang, itu menunjukkan betapa berharganya sesuatu tersebut. Dan kita adalah sesuatu di mata Allah yang sangat bernilai. Makanya dalam ayat yang paling terkenal di Alkitab, Tuhan Yesus dengan jelas menerangkan nilai kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Oleh karena itu, my brosis, di hari Natal ini, saya ingin mengajak kita untuk memahami makna Natal. Natal memberikan kita hadiah yang indah. Natal ada supaya kita menerima anugerah Allah. Anugerah yang tidak layak kita terima, namun diberikan Allah secara cuma-cuma, yaitu hidup yang kekal. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah kita. Semua orang termasuk saya dan Anda tidak dapat menerima hidup kekal itu karena dosa yang menghalangi kita. Kita adalah orang berdosa. Kita tidak dapat menghapus dosa kita, menyelamatkan diri kita dengan usaha kebaikan kita, apapun itu bentuknya. Mustahil kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa kita. Karena Dia tahu saya dan Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dosa kita. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia harus rela lahir di kandang yang hina. Dia harus menderita sampai mati di kayu salib. Karena Dia tahu bagaimanapun cara kita, kebaikan kita, usaha kita yang kita lakukan tidak dapat menghapus dosa kita. Yang layak bagi kita adalah dihukum di neraka. Namun hukuman itu telah Ia ambil, Ia tanggung. Dan di atas kayu salib Dia sudah berkata, sudah selesai. Artinya semua dosa kita, hukumannya telah ditanggungkan kepada Yesus. Kita telah dibayar lunas. Dan Dia mau menawarkan keselamatan, hidup yang kekal kepada kita. Kalau kita mau menerimanya, kita dapat menerima dengan iman. Dan kalau kita sudah menerima itu, maka sebenarnya kita adalah orang yang sangat beruntung. Kita sudah ditemukan, kita sudah didamaikan, kita sudah menerima hadiah terbesar. Oleh karena itu, my brosis, marilah kita merayakan Natal dengan hati dan pikiran yang berpusat kepada Kristus. Di hari Natal ini, biarlah kita semua memiliki kerinduan untuk dapat menceritakan mengapa Natal itu ada. Untuk dapat memperkenalkan siapa juru selamat yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Mulailah kepada keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, atau siapa saja yang kita jumpai. Supaya mereka juga dapat menikmati Natal yang sesungguhnya dan merayakan Natal dengan benar di hadapan Allah. My brosis, ingatlah selalu, Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengirim anaknya ke bumi pada Natal pertama untuk mencari dan menyelamatkan kita. Itulah alasan untuk apa kita merayakan Natal. Selamat merayakan Natal, my brother and sister. Salam hangat dan kasih dari saya buat keluarga Anda. God bless you, my brothers.